Sang Kiai, kebatilan yang dibalut dengan kebaikan. Di dunia ini, jika kita sudah terjun berjuang di jalan Allah dengan benar-benar berjuang, maka akan berbenturan dan bentrok dengan jalan kegelapan. Kegelapan yang jelas di bawah iblis, dan ada kegelapan yang lahiriahnya baik, tapi di dalamnya kegelapan iblis. Atau kebaikan tapi di dalamnya kekufuran. Kalau keburukan yang sudah jelas-jelas seperti ilmu hitam, santet dan sebangsanya itu sudah jelas, yang lebih sulit itu kejahatan yang dibungkus dengan kebenaran. Masyarakat umum menganggap benar, bahkan menganggap orang-orang itu suci lahiriahnya, padahal mereka di bawah Dajjal dan iblis. Mereka paling kerap meneriakkan lawan Dajjal, padahal mereka membawa bendera Dajjal. Ini yang sulit dilawan karena kegelapan yang tersembunyi. Dari Abu Dzar berkata, dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Beliau mengatakan 3 kali, maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Musnad Ahmad 35. 222. Orang-orang yang sulit dihadapi bahkan lebih ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada umat akhir zaman, adalah para orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, tapi di baliknya mereka pengikut Dajjal dan pengikut iblis. Kenapa ditakutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka itu, orang kebanyakan tidak tahu, kalau Dajjal kan jelas wujudnya. Kalau orang-orang ini lahiriahnya baik, mengajak juga ke jalan kebaikan, memerangi kemungkaran, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah, tapi perbuatan di belakang malah sebaliknya, dan orang luar tidak tahu. Orang-orang yang bekerja dengan iblis itu beda dengan orang yang bekerja misal hanya dengan siluman, atau katakanlah Nyai Roro Kidul. Kalau sekelas Nyai Roro Kidul itu masih kelas teri, karena anak buahnya terbatas. Kalau bekerja dengan iblis itu umpama bekerja dengan suatu perusahaan besar, yang anak buahnya tersebar di penjuru bumi, bahkan di setiap badan manusia. Orang yang bekerja dengan iblis itu akan mendapatkan asuransi full, bahkan akan dijaga oleh iblis. Semua orang akan dibisiki bahwa orang itu baik, bahkan orang akan dibisiki bahwa orang itu wali, dan semua orang mengagungkan orang itu. Cara kerjanya sama dengan Allah, mengangkat wali-walinya, makanya ada waliullah, dan ada walius syaiton, ada walinya Allah, dan ada walinya setan. Iblis juga akan menjaga orang itu dengan tentara-tentaranya, sudah dilindungi, secara di mulut orang, artinya orang kebanyakan akan memuliakan orang itu. Juga iblis membuat benteng di tubuhnya orang itu agar kebal dari berbagai serangan, karena orang itu dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Sebab iblis tidak bisa menyesatkan orang dengan perbuatan yang lahiriahnya kebaikan, maka iblis butuh tangan dan mulut-mulut yang lahiriahnya mengajak kepada kebaikan, tapi padahal diajak ke jalan menuju pengikut iblis yang akan kekal selamanya di neraka. Hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang akan selamat dan paham akan rahasia tersembunyi tipu daya iblis itu, karena dibukakan Allah untuk tahu, tapi dalam perang lahiriahnya jelas orang-orang yang benar itu kalah karena musuh lebih banyak. Lalu katanya jika kebenaran itu datang maka kebatilan itu akan musnah. Musnah di sini ada kalanya musnah ketika di dunia, dan ada kalanya musnah ketika di akhirat. Tetap saja kejahatan itu masuk neraka itu musnahkan. Intinya kepada kita sendiri, ketika menghadapi kenyataan seperti itu, apa tetap berjuang atau tidak? Tetap berjuang akan dimusuhi banyak orang,
karena lawannya jumlah gere atau wujudnya manusia tapi dalamnya iblis, dan pengikutnya banyak, sementara diri sendirian. Ia tetap berjuang, walau kadang harus menyingkir, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hijrah dari Makkah ke Madinah, tetap berjuang walau tidak berhadapan langsung, berjuang kan bisa dengan gerilya. Itulah dunia, kebaikan tak seperti yang dilihat, dan kejahatan tak seperti yang orang kebanyakan sangkakan. Nabi Muhammad dulu sendirian, yang musuhi banyak, bukan karena yang musuhi lebih banyak, lantas Nabi Muhammad itu jadi salah, Nabi yang salah. Banyak itu tidak mewakili kebenaran.